بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. لك الحمد يا ربنا كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك القديم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك النبي الأمي سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. Hadirin sekalian, rekan-rekan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, Alhamdulillah, lalu Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesempatan bagi kita untuk bertemu, untuk berkumpul, untuk berjumpa di rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kondisi Islam dan iman, dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah, itu semua meliputi kehidupan kita pada kesempatan pagi hari ini. Semoga dengan upaya dan usaha yang kita lakukan dalam meningkatkan keimanan dan takwa, Allah Tabaraka wa Ta'ala terus melimpahkan karunia-Nya dan menjaga karunia-karunia tersebut hingga kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mewafatkan kita seluruhnya dalam kondisi yang terbaik. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pada kesempatan pagi yang mulia ini kita sama-sama ingin mendengarkan, menyimak, mempelajari bersama tentang firman-firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ataupun sabda-sabda Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, ataupun khulasa dan ringkasan yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu Tabaraka wa Ta'ala wa hafizallahu al-ahya'a minhum, tentang beberapa perkara yang penting dan berkaitan dengan kehidupan seorang muslim. Pertama, kita ketahui bahwa seorang muslim dalam kesehariannya diliputi dan disertai dengan i'tiqadat, keyakinan-keyakinan. Begitu juga seorang mukmin dalam kesehariannya diliputi dengan amaliyat, aktivitas-aktivitas. Dan seorang mukmin dalam kesehariannya, dalam kehidupannya juga diliputi dengan ahwal, keadaan-keadaan. Maka i'tiqadat, keyakinan-keyakinan ini membutuhkan keimanan
yang mana keimanan ini menjadi bekal tentang seluruh apa yang diyakini tentang yang terjadi di alam semesta ini, tentang dirinya, tentang hakikat wujud ini, tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, tentang malaikat-malaikatnya, tentang para nabi dan rasul, tentang kitab-kitab yang Allah turunkan, tentang hari akhir, dan seterusnya. Lalu kemudian ia juga diliputi dengan amaliyat atau aktivitas-aktivitas, di mana aktivitas seorang mukmin secara syariat memiliki hukum, entah itu haram atau itu makruh atau itu wajib atau itu mandub atau mustahab atau itu mubah. Dan amaliyat atau aktivitas seorang mukmin, apapun itu bentuknya, tidak akan terlepas dari 5 hukum syariat yang telah disebutkan oleh para ulama. Tidurnya, bangun dari tidurnya memiliki hukum dalam syariat. Bukan hanya sholat dan wudhunya saja yang memiliki hukum dalam syariat. Seluruh af'alul abdi, perbuatan-perbuatan hamba, itu memiliki kedudukan hukum di dalam syariat. Dan itu yang dibutuhkan dan dikaji secara fikih. Begitu pula seorang mukmin diliputi dalam kehidupannya dan kesehariannya ahwal, kondisi-kondisi. Maksudnya apa? Kondisi dia mendapatkan kebahagiaan, kondisi ia mendapatkan kesedihan, kondisi ia mendapatkan ujian, kondisi ia mendapatkan karunia. Kondisi-kondisi ini juga membutuhkan bekal untuk menghadapinya dan melaluinya. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim dalam aktivitas kesehariannya akan selalu disertai dengan 3 hal tadi. I'tiqadat, keyakinan-keyakinan, dan disitulah ia membutuhkan rukun iman yang 6. Kemudian amaliyat, aktivitas-aktivitas, dan disitulah ia akan membutuhkan ilmu yang berkaitan dengan fikih. Lalu kemudian ahwal, kondisi-kondisi di mana yang di sini seorang mukmin membutuhkan ilmu yang disebut oleh para ulama dengan ilmu tazkiyatun nafsi atau ilmu at-tarbiyah ar-ruhiyah atau ilmu as-suluk wal akhlaq. Sehingga dalam meyakini apapun dalam kehidupannya berkaitan tentang hakikat wujud ini atau pencipta wujud ini atau perantara antara diri kita dan pencipta wujud ini, yaitu para malaikat dan para rasul serta ajaran yang dibawa oleh para rasul alaihimus salatu wa ala nabiyyina afdhalus salati wa atammut taslim. Kita membutuhkan apa? Pelajaran-pelajaran keimanan, pelajaran-pelajaran akidah, agar keimanan dan akidah yang diyakini seorang mukmin adalah akidah yang benar, keyakinan yang benar. Begitu pula dan sebagaimana pula aktivitas-aktivitas seorang mukmin juga membutuhkan, memerlukan bekal pengetahuan yang berkaitan tentang fikih, sehingga amaliyahnya, aktivitasnya tidak terlewatkan dari hal-hal yang penting, dari hal-hal yang wajib, dan ya maksimal atau lebih condong kepada hal-hal yang mandub atau mustahab. Hal yang terakhir yang tidak kalah penting, dan ini mungkin menjadi salah satu problem yang akan nanti kita akan kaji bersama, yaitu adalah ahwal. Seorang manusia dalam kehidupannya tidak akan terlepas dalam liputan ahwal yang meliputi dirinya. Ahwal artinya kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan. Walaupun dia tidak sedang beraktivitas, tapi tetap aja akan ada 1 kondisi, 2 kondisi, 3 kondisi yang menghampirinya, datang dan berlalu, antara sedih ataupun bahagia, antara menyesali ataupun termotivasi. Semua itu kondisi dan keadaan. Kondisi dan keadaan ini juga membutuhkan ilmu.
untuk kita bersikap menerimanya atau menjalankannya. Bagaimana harus kita hadapi ahwal dan kondisi-kondisi yang dimiliki seorang hamba. Disinilah ia membutuhkan ilmu yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Pertama, kita akan masuk dalam pintu utama dulu tentang tazkiyatun nafs. Jumlah ini atau kalimat ini tazkiyatun nafs seringkali kita mendengarnya, karena memang ini adalah bahasa Islam di dalam Al-Quranul Karim. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman setelah 11 kali bersumpah, wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha, sampai pada akhirnya wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kemudian terakhir qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man zakkaha. Zakka yuzakki tazkiyatan. Begitu kata orang Arab ketika mentasrif atau ketika menguraikan kalimat ini. Zakka yuzakki tazkiyatan. Zakka yuzakki tazkiyatan, seperti dikatakan oleh Imam Ibn Faris di dalam Mu'jam Maqayis al-Lughah, bahwasanya zakka, kalimat zakka yang nanti kemudian terlahir darinya zakka, itu berdasar atau berujung pada dua makna. Makna yang pertama, zakka artinya at-taharah, bersuci. Dan zakka yang kedua artinya an-nama. An-nama artinya berkembang. Maka zakka kembali kepada dua makna ini. Makna yang pertama adalah bersuci, makna yang kedua adalah berkembang. Maka zakka artinya menyucikan dan zakka artinya mengembangkan. Maka kalau kita sangkutkan dan kita gabungkan dengan an-nafs, tazkiyatun nafs, berarti tathhirun nafsi wa tanmiyatun nafs. Tathhirun nafs artinya menyucikan jiwa, tanmiyatun nafs artinya mengembangkan jiwa. Dan disinilah hakikat tazkiyatun nafs itu bermula. Bahwa tazkiyatun nafs secara istilah tidak jauh dari hakikat tazkiyatun nafs secara bahasa. Kalau secara bahasa Arab tazkiyatun nafs memiliki dua makna. Yang pertama adalah at-tathhir, menyucikan. Yang kedua adalah at-tanmiyah, mengembangkan. Maka secara istilah tazkiyatun nafs juga meliputi dua makna itu, yang disebut oleh para ulama at-takhliyatu wat-tahliyah. At-takhliyah artinya mengosongkan, menyucikan, membersihkan. Lalu kemudian at-tahliyah artinya menghiasi, artinya mengembangkan, artinya membenahi. Disinilah tazkiyatun nafs itu maknanya bermula. Maka tazkiyatun nafs kalau dalam perbincangan kita tidak akan terlewatkan dari dua hal tersebut. Yang pertama adalah tathhiruha, tathhirun nafs, menyucikan jiwa. Yang kedua adalah tanmiyatuha, bima'na tarbiyatuha, dalam arti ya mengembangkannya, dalam arti menghiasinya. Maka jiwa ini yang nanti memiliki beragam arti, apakah itu ruh ataukah jiwa itu, seperti dalam bahasa Al-Quran nafas itu memiliki beragam makna. Di antara maknanya adalah an-nafs itu ketika tergabungnya antara ruh dan jasad, maka disebut dengan nafs. Atau nafs itu diartikan lain dengan hawa nafsu, juga ada disebutkan dalam Al-Quran, dan ragam arti yang lain. Tapi yang dimaksud tazkiyatun nafs di sini mudahnya adalah memuliakan jiwa dengan cara menyucikannya, memuliakan jiwa dengan cara menghiasinya. Menyucikannya dari penyakit-penyakitnya, dari kotoran-kotoran yang meliputinya, dan memuliakannya dengan menghiasinya dengan kebaikan-kebaikan dan ketaatan serta amal saleh.
Itulah ringkasnya arti tazkiyatun nafs. Itulah singkatnya arti tazkiyatun nafs. Sehingga kembali lagi, setiap terbesit, terdengar kalimat tazkiyatun nafs, maka terkandung dua makna. Yang pertama makna tathhir, menyucikan. Yang kedua makna tanmiyah, mengembangkan. Mengembangkan jiwa di sini maksudnya adalah menghiasinya, memberikan hal-hal yang indah dalam jiwa ini, yaitu mengisinya dengan amal saleh dan ketaatan seperti a'malul qulub, amalan-amalan hati yang disebutkan oleh para ulama sebagai bagian dari keimanan. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, kalau kita sudah memahami arti dan makna tazkiyatun nafs, maka makna dan tazkiyatun nafs ini harus selalu hadir dalam setiap bahasan kita ketika kita membahas tazkiyatun nafs. Hadir langsung dua makna sekaligus, yaitu takhliyah dan tahliyah. Hadir dua rukunnya. Rukun yang pertama takhliyah, rukun yang kedua tahliyah. Takhliyah artinya mengosongkan, membersihkan, menyucikan jiwa, karena jiwa ini selalu disertai, diliputi dengan penyakitnya, dengan kotorannya, dengan noda-noda yang ada di dalamnya. Lalu kemudian arti yang kedua adalah tahliyah, menghiasinya, membuat jiwa ini menjadi jiwa yang indah dengan mengisinya dengan amal-amal saleh. Puncaknya adalah keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dan Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Kenapa berbicara tentang tazkiyatun nafs? Salah satu pertanyaan yang hari ini kita pertanyakan sesama orang-orang beriman adalah, apa sebenarnya yang terjadi di antara kaum muslimin dari kemunduran, dari kekalahan, dari ketertinggalan, dari ragam problem dan masalah yang menimpa kaum muslimin. Maka para ulama berupaya, berusaha untuk memberikan jawaban tentang problem, tentang masalah, berupaya untuk memberikan solusi tentang problem dan masalah. Kenapa umat hari ini tidak seperti umat-umat yang telah berlalu, yaitu generasi para sahabat, generasi para tabi'in dan seterusnya. Dalam masa-masa kejayaannya, dalam masa-masa kemenangannya, dalam masa-masa berkuasanya, dalam masa-masa memiliki izzah dan kemuliaannya, semuanya bertanya. Pertanyaan itu terurai dalam pertanyaan yang jelas, limadza ta'akhkhara al-muslimuna wa taqaddama ghairuhum? Mengapa kaum muslimin ini tertinggal dan umat-umat selain umat Islam itu mendahului mereka? Tentu banyak problem, dan dari problem dan masalah inilah kemudian disuguhkan, disajikan solusi-solusi oleh para ulama. Satu di antara problem yang terjadi adalah problem yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Seperti yang sudah didahului tadi, bahwasanya keseharian manusia tidak akan terlepaskan dari tiga hal: i'tiqadat, amaliyat, dan ahwal. Problem-problem yang berkaitan dengan keyakinan inilah yang diselesaikan di dalam pelajaran-pelajaran akidah dan pelajaran-pelajaran keimanan. Problem-problem yang berkaitan dengan amaliyat atau aktivitas inilah yang diselesaikan dan disajikan dalam kajian-kajian fikih. Problem yang ketiga adalah problem ahwal, kondisi dan keadaan. Bukankah banyak dalam beberapa peristiwa kaum muslimin tidak bisa menyikapinya dengan sikap yang baik ketika adanya satu kendala, satu problem yang menghampirinya. Dan ini ahwal, kondisi. Kondisi kekalahan, kondisi keterpurukan, kondisi ketertinggalan. Ada di mana mereka yang berupaya untuk bangkit dengan segala cara tanpa memperhatikan kondisi kekuatan dan kemampuannya.
Ada pula yang sudah putus asa dan menjalani kehidupannya tanpa ada upaya untuk bagaimana mengembalikan kemuliaan, izzah dan kejayaan umat ini. Sehingga ragam sifat ini, ragam sikap ini terlahir di antara kaum muslimin. Inilah kaitannya dengan ahwal, kondisi-kondisi. Maka tazkiyatun nafs akan sangat berperan dalam melahirkan sikap yang baik ketika melihat kondisi dan keadaan yang terjadi dalam keseharian kita sebagai seorang manusia, sebagai seorang hamba, atau dalam kondisi-kondisi dan keadaan-keadaan keumatan yang terjadi setiap saatnya, setiap tahunnya, setiap bulannya, setiap generasinya dan seterusnya. Jamaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ilmu tazkiyatun nafs atau bekal yang berkaitan dengan tazkiyatun nafs bukanlah bekal yang dikesampingkan atau bekal yang mudah untuk dilupakan. Karena itu bagian dari 3 kondisi tadi yang meliputi seorang hamba. I'tiqadat, amaliyat, dan ahwal. Dan ahwal inilah, kondisi inilah yang sangat membutuhkan sikap yang bijaksana ketika datang menghampiri seorang hamba. Karena keyakinan itu hadir dengan penuh kesadaran. Amaliyah itu hadir dengan penuh kesadaran. Tapi ahwal dan kondisi ini hadir seringkali ta'tir riyahu bima la tashtahihi sufunu. Datangnya badai seringkali datang dan tiba di saat bahtera itu tidak menginginkan dan mengharapkannya. Sehingga kondisi inilah yang harus dipersiapkan. Tazkiyatun nafs, ilmu tazkiyatun nafs menjadi bekal bagi seorang mukmin, bagi seorang hamba untuk apa? Bisa menyikapi dan mengkondisikan jiwanya. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kembali lagi mengingatkan, ketika kita berbicara tentang tazkiyatun nafs, maka kita berbicara tentang 2 hal. Berbicara tentang tathhirun nafs, berbicara tentang tanmiyatun nafs. Tentang takhliyah, tentang tahliyah. Tentang menyucikan jiwa, tentang menghiasi dan memuliakan jiwa. Tentang 2 hal itu secara bersamaan. Atau sebagian ulama mengatakan at-takhliyatu qabla at-tahliyah, membersihkan itu didahulukan sebelum menghiasi. Dibersihkan itu didahulukan sebelum dihiasi. Sehingga upaya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit jiwa itu lebih didahulukan daripada upaya untuk mengisi jiwa ini dengan kebaikan-kebaikan. Tapi terkadang seorang lupa bahwa satu di antara cara menyembuhkan penyakit-penyakit yang dimiliki jiwa seorang hamba dan penyakit-penyakit yang dimiliki di dalam hati seorang hamba itu adalah cara menyembuhkannya dengan mengisinya kebaikan-kebaikan. Ya, dengan mengisi kebaikan-kebaikan itu menjadi salah satu solusi, salah satu cara untuk apa? Untuk membersihkan, untuk mengobati penyakit-penyakit yang ada pada jiwa seorang hamba. Maka disinilah pentingnya kita untuk mempelajari tazkiyatun nafs. Dan perlu kita ingat bahwasanya tazkiyatun nafs ini atau memuliakan jiwa ini atau tazkiyah ini adalah salah satu tugas yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada nabinya. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yu'allimuhul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Salah satu tugas di antara tugasnya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam, selain melantunkan firman-firman Allah yang diwahyukan kepadanya, Nabi mengajarkan tentang Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu juga wa yuzakkihim. Lihat saja Allah Tabaraka wa Ta'ala seringkali mengikut sertakan antara ta'limul kitabi wal hikmah, antara mengajari al-hikmah, mengajari Al-Quran, mentilantunkan Al-Quran yang itu tugasnya Nabi dan Rasul, juga at-tazkiyah, yuzakkihim. Yuzakkihim, arti yuzakkihim ay yuzakki nufusahum, memuliakan, menyucikan jiwa-jiwa mereka, menghiasi jiwa-jiwa mereka dengan ketaatan dan amal soleh. Maka tazkiyatun nafs akan sangat berarti ketika kita memahami dalam konteks satu bagian dari wazifatun nabiyyi, wazifatur rasul,
salah satu tugasnya Rasul dan Nabi adalah tazkiyatun nafas, untuk muliakan jiwa. Tentu hal yang paling mendasar ketika Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam mengokohkan umat ini dengan tauhid, mengesahkan Allah tabaraka wa taala. Karena dengan mengesahkan Allah tabaraka wa taala itu artinya ia terlepas dari perbudakan nafsu. Ia terlepas dari perbudakan syahwat. Ia terlepas dari perbudakan dunia dan yang menghiasinya. Dan ia terfokus pada penghambaan kepada Allah tabaraka wa taala. Ubudiyah kepada Allah tabaraka. Itulah hakikat tauhid. Ketika seorang memang benar-benar mengesahkan Allah tabaraka wa taala dalam aktivitas dan kesehariannya, lepas dari pasrah kepada nafsu dan syahwat, lepas daripada condong dan tunduk kepada dunia dan menghiasinya dan yang menghiasinya, dan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya tauhid ini kalau diuraikan lebih dalam, bukan hanya sebatas berhenti pada beribadah hanya semata kepada Allah tabaraka wa taala, tapi itu akan tampak dalam firman-Nya, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Bukan hanya kaitannya ibadah saja yang kita persembahkan untuk Allah, tapi seluruh kehidupan dan kematian kita sudah milik Allah. Sehingga apapun yang terjadi dalam keseharian kita, pada akhirnya itu adalah ketetapan dan ketentuan Allah. Tak ada sedikit pun campur tangan manusia kecuali upaya dan usaha yang itu wajib baginya. Tapi hasilnya, akhirnya, ketentuannya telah Allah tetapkan dan tak bisa lagi diubah. Sehingga memahami itu semua adalah bagian dari tazkiyatun nafs. Maka di sini disebut oleh sebagian ahlul ilmi wal fadl bahwasanya wasailu tazkiyatun nafs menjadi penting sekali ketika kita mengetahui wasilah atau perantara-perantara untuk tazkiyatun nafs dalam dua makna. Makna tathhirun nafs, menyucikan jiwa dari penyakit-penyakitnya, dan tanmiyatun nafs wa tahliyatun nafs, mengembangkan jiwa, memuliakan jiwa, menghiasi jiwa dengan ketaatan dan amal-amal saleh. Di antara wasilah atau perantara yang membuat seorang itu memiliki nafs yang mulia, nafs yang muzakka, yang Allah tabaraka wa taala firmankan, qad aflaha man zakkaha, sungguh telah mulia orang-orang yang telah zakkaha, melakukan tazkiyatun nafs, adalah idraku haqiqatil wujud, memahami hakikat wujud ini. Apa hakikat wujud manusia? Apa tujuannya lahir di bumi ini? Apa tujuannya ia hidup dan beraktivitas? Apakah tujuannya hanya sebatas mendapatkan posisi di dunia, terpandang, mendapatkan hubungan yang baik dengan keluarga, kerabat dan tetangga? Apakah tujuannya itu? Tujuannya Allah tabaraka wa taala sangat jelas ketika ia berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, kata Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali illa liya'budun. Sehingga Allah menafikan seluruh tujuan lainnya. Seluruh tujuan lainnya kecuali untuk beribadah. Sehingga makna ibadah ini dalam arti yang luas, dalam arti yang luas, bukan dalam arti yang sempit. Itulah tujuan dan hakikat wujud kita di dunia ini. Sekali lagi, makna ibadah yang luas inilah hakikat dan tujuan kita hidup di dunia ini. Tidak dipersempit dengan makna ibadah yang artinya sholat, puasa, zakat, haji, umrah dan yang lainnya. Tidak. Tapi kehidupan dalam keseharian kita, ada ibadah bersama keluarga, ada ibadah bersama tetangga, ada ibadah bersama masyarakat, ada ibadah bersama negara, ada ibadah bersama lingkungan, ada ibadah bersama dengan hubungan kita
dengan alam semesta. Jadi ibadah tidak hanya terbatas dalam hubungan diri hamba dengan Rabbnya, tapi kaitannya juga luas sekali. Karena Allah sudah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sehingga bagaimana kemudian seluruh aktivitas seorang hamba itu berarti ibadah. Disinilah yang kita kenal ada namanya ibadat mahdoh, murni ibadah yang tidak tergambar dari seorang hamba ketika melaksanakannya, menjalankannya kecuali ibadah. Contohnya sholat misalkan, tidak tergambar kalau orang sholat itu kecuali yang melaksanakan ibadah. Tapi berkomunikasi yang baik dengan tetangga, berkomunikasi yang baik dengan keluarga, berkomunikasi yang baik dengan rekan, dengan sahabat, dengan kawan, dengan ragam tingkatan masyarakat yang ada di sekitarnya, dengan negara, dengan lingkungan hidup yang ada di sekitarnya, itu juga berarti ibadah ketika ia niatkan menjadi ibadah. Nah, makanya disinilah pentingnya seorang apa? Menyadari itu. Maka idraku hakikatul wujud, memahami hakikat wujud ini akan menjadi wasilah di antara wasilah tazkiyatun nafs. Di antara juga yang penting ya, yang perlu diperhatikan dalam wasilatut tazkiyah atau min wasailit tazkiyah adalah menyadari tentang kelemahan yang dimiliki seorang hamba dan kesempurnaan yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesadaran ini akan membuat kita terdorong untuk terus berupaya untuk memperbaiki jiwa kita. Karena ia menyadari bahwasanya jiwanya adalah jiwa yang lemah, bukan jiwa yang kuat, bukan jiwa yang sempurna. Dan jiwa ini ada yang memilikinya, yaitu Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menyempurnakannya. Sehingga kesadaran inilah yang melahirkan doa Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Kesadaran tentang kelemahan diri seorang hamba dan kesadaran tentang kesempurnaan dan kemuliaan Allah Jalla wa'ala akan melahirkan munajat dan doa serta pasrah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala tentang aktivitas dan kesehariannya. Lahirlah doa yang diajarkan Rasulullah alaihi afdhalus salatu wa atamus salam, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Doa itu menunjukkan penghambaan. Doa itu menunjukkan seorang hamba sedang membuktikan bahwa dirinya ini lemah di hadapan Rabbnya. Makanya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atamus salam mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Seluruh ibadah mengandung doa. Karena pada akhirnya seluruh ibadah yang kita lakukan, kita memohon dan berharap dalam pesan yang tersirat bahwa kita meminta permohonan ampun dari Allah, bahwa kita meminta ridho dari Allah, bahwa kita meminta kehidupan yang baik, bahwa kita meminta surga kelak di akhirat. Kan begitu. Tidak ada aktivitas ibadah kecuali terkandung padanya permintaan. Ibadah apa yang tidak tergantung pada permintaan? Tidak ada. Salat kita terkandung pada permintaan. Siam kita terkandung pada permintaan. Bahkan hubungan yang baik dengan tetangga, dengan keluarga, kalau kita sadari sebagai ibadah, kita juga akan mengandung di dalamnya permintaan. Permintaan agar Allah meringankan hisab kita di akhirat, perhitungan kita di akhirat. Permintaan agar kita kemudian diberikan ampunan atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam interaksi dan komunikasi di saat kita sudah berupaya untuk memperbaiki komunikasi tersebut. Itu semua menunjukkan bahwasanya apa? Nilai ibadah itu semuanya terkandung pada doa-doa yang ada. Sehingga bagaimana kita tidak salah, bagaimana kita tidak luput dari pemahaman yang tepat tentang ibadah dan hakikat ini. Maka idraki dha'fil abd,
menyadari kelemahan hamba dan kesempurnaan kamalullah tabaraka wa ta'ala, kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala, ini salah satu wasilah, salah satu perantara jiwa itu mulia. Karena jiwa yang tidak mulia, yang penuh dengan penyakit, itu biasanya adalah jiwa yang didasari dengan kesombongan. Kesombongan itu tidak datang kecuali karena ia tidak menyadari kelemahan yang dimilikinya, ia tidak menyadari tentang kesempurnaan yang dimiliki Allah tabaraka wa ta'ala. Ia merasa apa yang dimilikinya sudah segala-galanya, seakan-akan ia memiliki segala-galanya, padahal yang dimilikinya bukanlah apa-apa di mata Allah tabaraka wa ta'ala. Allah akan sangat mudah mengubahnya dari satu kondisi ke kondisi yang lain, dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Maka jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala, memahami hakikat lemahnya seorang hamba, hakikat kesempurnaan Allah tabaraka wa ta'ala, satu di antara wasilah, satu di antara perantara untuk mentazkiyatun nafs. Di antara wasilah yang lain adalah fiqhu maratibil ibadati wal qurubat, memahami tingkatan-tingkatan ibadat dan qurbah kepada Allah. Memahami tingkatan-tingkatan ibadah dan qurbah kepada Allah. Karena dengan memahami tingkatan-tingkatan ibadah, seorang akan memperhatikan ibadah apa yang cenderung mendekatkan diri kepada Allah, dan itu menjadi wasilah perantara untuk memuliakan jiwanya, menyucikan jiwanya, menghiasi jiwanya dengan kebaikan. Di sini orang kadang bertanya, sebenarnya apa yang didahulukan? Tazkiyatun nafas atau ibadah? Bagaimana ia memperbaiki hatinya terlebih dahulu, bagaimana ia membuat hatinya selalu baik sangka kepada Allah terlebih dahulu, atau juga dia menjalankan ibadah-ibadah? Maka sebenarnya tazkiyatun nafas itu akan mendorongnya pada ibadah, dan ibadah itulah yang akan juga membuatnya memiliki tazkiyatun nafas. Sehingga ini saling berkaitan, tidak ada satu dengan yang lainnya didahulukan. Keduanya harus dijalani secara bersama. Maka seperti yang sudah disebutkan, sebenarnya secara teori takhliyah, membersihkan, itu lebih didahulukan daripada tahliyah, menghiasi. Ini secara teori demikian. Kita kalau punya rumah, sedangkan rumah kita dalam kondisi kotor, apa yang akan kita lakukan? Membersihkan terlebih dahulu atau menghiasinya dengan hiasan-hiasan? Teorinya adalah membersihkannya terlebih dahulu, baru menghiasinya dengan hiasan-hiasan. Tapi kita tidak menyadari satu di antara cara membersihkan rumah itu adalah dengan cara menghiasinya. Contoh, ketika misalkan rumah kita tampak kotor dari sisi temboknya, banyak coretan, banyak kotor, mungkin satu di antara cara membersihkannya adalah mungkin melakukan cat ulang rumah itu. Berarti itu dengan cara menghiasi. Makanya terkadang membersihkan itu tidak difahami sebagai hanya menyingkirkan kotoran, tapi terkadang menutupi kotoran. Terkadang menutupi kotoran agar kotoran itu tertutup dan hilang. Agar kotoran itu tertutup dan hilang. Kalau seandainya di rumah kita, di tembok kita, di rumah misalkan ada kotoran, kita sudah gosok, kita sudah bersihkan, tidak bersih. Satu-satunya cara dibersihkan kecuali dengan dicat ulang, maka pasti kita akan lakukan itu. Satu-satunya cara misalkan dengan kita tempel sesuatu yang menghiasi dinding untuk menutupi kekurangan yang ada di rumah ini, maka kita akan lakukan. Disitulah pula ketika kita melakukan itu sama pada jiwa kita. Secara teori takhliyah, membersihkan itu didahulukan daripada menghiasi. Tapi terkadang membersihkan itulah cara satu-satunya adalah dengan menghiasi. Membersihkan itulah cara satu-satunya terkadang dengan menghiasi. Maksudnya apa? Tadi gambarannya, analoginya adalah rumah yang kotor, kita sudah bersihkan dindingnya, tidak bersih. Maka bagaimana caranya agar tampak bersih?
kita lakukan renovasi, kita lakukan cat ulang, kita lakukan misalkan hiasan di rumah ini atau di dinding ini agar menutupi kotoran yang ada. Sehingga yang terjadi adalah membersihkan itu pada dasarnya adalah menyingkirkan kotoran. Itu pada dasarnya. Tapi terkadang kotoran ini tidak bisa disingkirkan kecuali dengan cara dihiasi dengan kebaikan-kebaikan, baru kemudian kotoran ini akan tidak tampak lagi dan benar-benar hilang. Begitu pula yang terjadi pada jiwa kita. Kita selalu beristighfar, tidak ada akhirnya. Karena pada akhirnya kita akan melakukan kesalahan lagi. Sehingga Allah Tabaraka wa Ta'ala menjadikan amal soleh itu bagian dari cara menghapuskan dosa seorang hamba. Bukan hanya dalam istighfar, bukan hanya dengan taubat. Istighfar dan taubat itu di antara cara terhapusnya dosa-dosa. Dan dosa itu kaitannya dengan kejiwaan, dengan masalah-masalah di hati, dengan problem-problem yang ada di tazkiyatun nafas tadi. Tapi satu cara di antara tazkiyatun nafas adalah dengan beramal soleh. Karena amal soleh itu innal hasanati yudhibnas sayyiat. Amal soleh itu yang akan menghapuskan dosa-dosa. Sehingga terkadang membersihkan kotoran-kotoran yang ada di hati, menyembuhkan penyakit-penyakit yang ada di hati, itu dengan cara menghiasi hati itu dengan ketaatan dan kebaikan-kebaikan. Benar, taubat, istighfar, selalu memohon kepada Allah agar disembuhkan dari penyakit-penyakit hati, itu cara membersihkan hati yang jelas, tidak kita ragukan. Tapi jangan lupa dan jangan hanya terfokus bahwa kita harus takhliyah, kita harus mengosongkan hati terlebih dahulu, baru kemudian kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Hati tidak pernah kosong dari penyakitnya, sehingga sampai kapanpun kita tidak akan berakhir untuk mengobatinya. Kalau tidak pernah kosong dari penyakitnya dan tidak akan pernah berakhir dengan mengobatinya, lalu kapan kita akan menghiasinya dengan amal soleh? Kalau kita menunggu hati ini kosong, maka cara satu-satunya adalah kita melakukan itu secara bersama. Secara bersama kita berupaya untuk membersihkan hati dengan istighfar, dengan bertaubat, meminta pertolongan dari Allah untuk disembuhkan hati-hati kita yang sakit. Dan yang lain pula secara bersamaan, hati ini dihiasi dengan ketaatan-ketaatan dan amal soleh. Sehingga kedua hal ini menjadi pondasi yang sama untuk membangun jiwa yang baik. Secara teori, at-takhliyatu qabla at-tahliyah. Membersihkan didahulukan daripada menghiasi. Makanya ketika Ibnu Taimiyah Taqiyuddin, Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ketika ditanya mana yang lebih mulia, al-istighfar atau at-tasbih, beristighfar atau bertasbih, maka kata beliau rahimahullah, kalau seorang hamba itu memiliki baju yang kotor, mana yang akan didahulukan? Menyucinya atau memberikannya minyak wangi dan parfum? Mana penjual parfum? Nah, pasti didahulukan dengan menyucikannya. Ya, didahulukan menyucikannya. Tapi dalam beberapa kondisi kita tidak memiliki waktu untuk menyucikan baju itu. Agar orang tidak fokus tentang kekurangan yang ada di baju kita dan kotoran di baju kita, kita akan upayakan untuk bagaimana baju ini tampak lebih wangi. Benar ya? Dan disitulah juga tazkiyatun nafs itu berjalan. Karena hati ini tidak akan terlepas dari penyakitnya. Karena hati ini tidak akan terlepas dari kotorannya. Kita terus berupaya membersihkan, datang lagi. Maka upaya untuk membersihkan harus terus berlanjut, sambil juga kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Karena kebaikan-kebaikan ini, itulah yang akan menggeser kotoran-kotoran itu. Karena kebaikan-kebaikan ini, itulah yang akan mengisi dan menggeser kotoran-kotoran itu. Seperti baju yang kotor hari ini tidak hanya dibersihkan dengan hanya sabun yang tidak memiliki aroma yang wangi, tapi sekaligus ketika seorang mencuci pakaiannya, bukan hanya tujuannya apa? Membersihkan dari kotoran, tapi sekaligus langsung
membuat bagaimana caranya baju yang kotor itu juga sekaligus bersih. Kan begitu. Makanya orang kalau pilih misalkan sabun cuci, tidak hanya milih bagaimana sabun ini bersih, tapi juga bagaimana sabun ini memiliki aroma yang wangi. Benar kan? Sama juga yang terjadi pada dalam jiwa kita. Jiwa kita dan hati kita ini tidak akan pernah terlepas dari kotorannya dan penyakitnya. Sampai kapanpun kita berupaya, berusaha mengobati, akan datang terus. Kenapa? Karena tidak akan terlepas dalam keseharian kita keadaan-keadaan. Nah, keadaan-keadaan ini menentukan penyakit-penyakit itu berkembang atau berkurang, datang atau pergi. Ya, keadaan-keadaan inilah, keadaan bahagia, penyakit-penyakitnya ada. Keadaan-keadaan sedih, penyakit-penyakitnya ada. Keadaan-keadaan yang menentukan penyakit itu datang, berkembang atau pergi dan sirna. Karena penyakit-penyakit ini terus ada dan kita tetap berupaya untuk mengobatinya secara bersama, kita juga harus apa? Harus mengisinya dengan kebaikan-kebaikan. Sama seperti orang yang sakit. Orang yang sakit oleh dokter tidak hanya diberi obat untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi juga akan diberikan gizi, vitamin. Dia dipaksa untuk makan, begitu kan? Bagaimana caranya? Di sisi lain, dirinya ini juga dikuatkan dengan asupan-asupan. Agar apa? Agar tidak hanya hilang penyakit, tapi penyakit itu hilang dengan cara kekuatan yang dimiliki badan. Sama. Hati ini tidak akan bisa mengosongkan dari penyakit-penyakitnya ketika hati ini juga kosong dari ketaatan-ketaatan. Tidak cukup kita hanya beristighfar, tidak cukup kita hanya bertaubat, tidak cukup ketika kita hanya berdoa, ya Allah bersihkanlah hati kami dari kotoran-kotoran, tidak cukup. Kalau di sisi lain hati ini juga tidak diisi dengan prasangka baik kepada Allah. Kalau di sisi lain hati ini tidak diisi dengan tawakal dan bersandar kepada Allah. Kalau hati ini tidak diisi di sisi lain dengan ragam ketaatan yang khusus dimiliki oleh hati, maka tidak mungkin itu terjadi. Maka sekali lagi, tazkiyatun nafas itu bermula dari dua kata, tathhir dan tanmiyah, dan itu terjadi bersamaan. Karena waktu kita sempit di dunia ini, dan karena yang lain kondisi jiwa kita yang selalu dihampiri dan disertai dengan ragam penyakit, satu pergi datang yang lain, sehingga apa yang terjadi? Bagaimana kita berupaya untuk memaksimalkan apa yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan kita sama-sama. Sesekali kita istighfar dan itu penting, tapi di sisi lain kita juga membutuhkan tasbih. Makanya Rasulullah alaihi afdhalus salati wa atammus salam dalam kesehariannya memperbanyak istighfar. Inilah astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yaumin akthar min 70 marrah atau akthar min 100 marrah dalam riwayat-riwayat yang ada. Ada yang menyebutkan lebih daripada 70 kali dalam sehari ia beristighfar dan bertaubat, ada yang menyebutkan lebih daripada 100 kali. Tapi pertanyaannya, apakah beliau tidak bertasbih? Jawabannya beliau bertasbih. Makanya beliau mengajarkan kita kalau sholat, setelah sholat ada subhanallah, 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 subhanallah. Itu menunjukkan bahwasanya kita tidak mencukupkan satu sisi, yaitu membersihkan jiwa dengan istighfar, dengan taubat, mengosongkan dari penyakit-penyakitnya. Tapi di sisi yang lain kita juga harus mengisinya. Dan ini harus terjadi secara bersama. Di satu sisi kita menyembuhkan, mengosongkan penyakit-penyakit hati. Di sisi yang lain kita juga menghiasi hati ini dengan ketaatan-ketaatan dan amal-amal hati, agar kemudian jiwa seorang hamba itu jiwa yang muzakka, yang Allah tabaraka wa taala firmankan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jemaah sekalian dirahmati dan dimuliakan Allah tabaraka wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah tabaraka wa taala menuliskan kita sebagai hamba-hamba yang bersyukur, dan semoga Allah tabaraka wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat pada hari ini, pada pagi hari ini kita bisa amalkan, kita bisa terapkan pada keseharian kita. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.